Masa sih? Iya. Oh, itu gara-gara saya loh. Nggak enak loh. Halo, waduh, balik lagi nih Deddy Romero. Bagaimana masih setia untuk mendengarkan obrolan-obrolan saya bersama para narasumber yang sangat luar biasa. Dan semuanya untuk sementara kami bersama tim mengangkat potensi yang ada di Kabupaten Bantul. Jadi yang menjadi narasumber adalah orang-orang yang sekiranya bisa memberikan motivasi untuk teman-teman yang ada di seluruh dunia. Atau banget ya. Tapi khususnya adalah potensi yang ada di Kabupaten Bantul. Beberapa waktu lalu sudah banyak sekali yang kita angkat, mulai dari industri kreatif, kemudian ada juga yang kuliner, kemudian ada juga sifatnya adventure. Nah, hari ini masih berbau-bau dengan alam dan lebih tepatnya adalah salah satu penggiat atau pelaku pemberdayaan masyarakat yang ada di Kabupaten Bantul, termasuk menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak diperbincangkan kemarin ketika sebelum pandemi. Nah, kita akan melihat bagaimana keadaannya selama pandemi dan inovasi apa saja yang sudah dipersiapkan untuk menunggu kira-kira PPKM ini kelar sampai kapan. Ketika PPKM sudah selesai, inovasi apa saja yang dilakukan oleh salah satu destinasi wisata ini. Dan yang akan hadir ini adalah salah satu binaan juga dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Nah, berikan aplaus yang paling meriah untuk Mr. Rudy. Halo, assalamualaikum Mas Rudy. Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih hari ini sudah berkenan datang di Optimis. Jadi Optimis ini singkatan dari obrolan seputar bisnis termanis. Jadi nanti kita akan berbicara banyak mengenai aktivitasnya Mas Rudy, berhubungan dengan bisnis, berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat, berhubungan dengan peningkatan ekonomi kerakyatan, mungkin bahasanya gampang seperti itu ya. Baik, Mas Rudy ini adalah penggiat atau pelaku di Puncak Sosok. Nah, udah pada tahu kan, terutama para gondes-gondes dan mendes-mendes. Ya Allah, jelek banget sih bahasanya. Gondes dan mendes yang suka pacaran murah meriah. Di Puncak Sosok. Bagaimana? Dan Puncak Sosok ini adalah juara berapa sih? Juara, alhamdulillah di tahun 2019 Juara ketiga tingkat nasional untuk bidang pengelolaan sumber daya alam. Itu waktu itu mewakili Bantul dan mewakili DIY di tingkat nasional. Alhamdulillah dapat penghargaan dari Kemenpora begitu ya. Waktu itu Mas Rudy, kalau boleh tahu ceritanya sampai akhirnya sosok mewakili DIY, untuk orang tipe mewakili DIY sampai akhirnya menang di tingkat nasional. Ceritanya seperti apa Mas Rudy? Ya, untuk ceritanya mewakili DIY untuk tingkat nasional sebelumnya kan kami memang berawal dari tahun 2017 itu kami sekelompok pemuda yang di sekitar Puncak Sosok itu ingin mengubah taraf hidup masyarakat yang tadinya kan di sana tanahnya gersang, tandus, tidak ada air dan juga bau sampah, dan di sana tanahnya tidak bisa dikelola atau istilahnya tanah yang kurang bermanfaat. Itu kami selaku pemuda berinisiatif untuk gotong royong ingin merubah keadaan tersebut, dan alhamdulillah kami berupaya mengubahnya dengan yaitu menjadikan tempat wisata. Awalnya cuma untuk tongkrongan sore hari, ternyata banyak yang datang, terus banyak yang tertarik, terus kita kembangkan, kita dirikan berbagai misalnya kuliner, terus waktu itu memang banyak quester yang datang, terus kita bikin track downhill, terus kita bikin pengembangan lain seperti kuliner, terus ada live musik segala macam, terus semuanya dari mulai minuman sampai sekarang malah justru ada kopi sosok. Kita perkenalkan kopi sosok, walaupun memang itu kopi Nusantara, tapi memang kita balik dengan nama kopi sosok. Karena memang tempatnya sendiri ada di Puncak Sosok ya. Iya. Kalau mungkin ada juga beberapa orang yang ada di rumah sana yang memang belum pernah ke Puncak Sosok. Apa sih yang bisa dinikmati ketika kita di Puncak Sosok selain tadi ada kulinernya, ada live musiknya, ada apa di sana? Sebenarnya untuk yang di Puncak Sosok sendiri itu bisa kita nikmati dari terbit fajar
Dari pagi? subuh, dari pagi sampai pagi lagi. Jadi kita sebenarnya bisa 24 jam bisa kita nikmati. Cuman memang untuk karena memang letaknya itu dekat dengan kampung, dekat dengan warga, terus kita batasi sampai maksimal jam 12 malam. Karena Jadi memang, basicnya puncak susunya adalah menikmati panorama alam dari suatu dari pagi sampai malam dengan view wilayah Kabupaten Bantul. landscape kota Yogyakarta. Jadi Bisa sampai kota ya? Iya, jadi itu muter. Kalau di puncak Sosok sendiri bisa 360 derajat. Jadi kita bisa melihat view yang dari segala macam sisi. Mulai dari timur, Gunung Kidul kan? Itu Delingo ya. Oke. Terus nanti sisi barat ada Bantul sama kota juga. Sisi utara ada Gunung Merapi, Babu dan lain sebagainya. Kita bisa lihat dari sana. Dan termasuk pemandangan sampah. Ya, itu yang luar biasa dan spektakuler dan hanya satu-satunya di Jogja bisa dinikmati dari puncak Sosok. Biasanya kalau datang ke TPA Piungan itu ngelihatnya cuma langsung segunung sampah gitu atau ya itu kawasan sampah. Tapi kalau dari puncak Sosok kita ngelihat sampai seberapa luas sih sebenarnya tempat pembuangan akhir sampah di Kapanewon Piungan gitu ya. Tapi justru itu menjadi sesuatu daya tarik sendiri ya untuk. Benar. Awalnya ada berapa orang tuh yang menginisiasi untuk membuat destinasi seperti trek sepeda, kemudian ada juga awalnya food court-nya. Kita ada sekitar 30-an teman-teman pemuda yang banyak berada ya? di sana. Ya, pemudanya memang banyak, untuk satu RT itu banyak. Terus kita kumpulkan lagi teman-teman pemuda yang ada di satu pedukuhan. Di situ kita rapat, kita satukan visi misi, kita sampaikan ke warga, Pak Duko dan lain sebagainya. Terus kita naik lagi ke Pak Lurah dan pemangku desa, pejabat desa, dan alhamdulillah mereka merespon dengan baik. Mereka juga menganggarkan alokasi dana desa dan lain sebagainya untuk kemajuan. Jadi memang dari niat kami kelompok pemuda itu ternyata diijabahi lah doa kami, di istilahnya para pemangku kebijakan yang ada di desa dan di kecamatan juga istilahnya mendorong dan juga mendukung niat baik kami. Tapi itu tanahnya sendiri punya siapa sih, Mas? Kalau tanah sendiri memang punya kas desa, jadi kita lebih leluasa. Dari kelurahan ya. Jadi ya selama kelurahan approve ya is okay gitu. Kemudian ada nggak sih kontribusi, maksudnya ketika itu kan tanahnya di kelurahan di desa Baburan. Nah, apakah terus akhirnya store ke kelurahan atau memang sepenuhnya hasil dari pengelolaan dari Puncak Sosok ini untuk pemberdayaan masyarakat di lingkungan sekitar Baburan? Jadi kita mempunyai istilahnya waktu dulu ketika awal perjalanan kita mempunyai visi yang yaitu untuk memajukan desa, dan kita juga punya kesepakatan dengan pihak desa juga. Jadi untuk awal-awal memang itu kan kita mempunyai beberapa tahapan. Jadi untuk pembangunan istilahnya kan jangka panjang untuk pembangunan Puncak Sosok sendiri kan jangka panjang. Jangka awalnya yaitu kita di tahun pertama dan kedua itu memang untuk pengenalan, habis itu 1-2 tahun pengenalan, terus untuk masyarakat umum dan lain sebagainya, terus pemerintahan dari desa, terus kecamatan di Kabupaten Bantul. Dan untuk yang di tahun ketiga alhamdulillah kita sudah bisa mendatangkan banyak orang, walaupun memang belum secara resmi kita retribusi masih seikhlasnya. Pokoknya setelah menang Pemuda Pelopor tambah hits gitu kan maksudnya. Iya. Tahun 2019 itu kita ikuti lomba, alhamdulillah ada 3 lomba sebenarnya untuk yang di level desa, yaitu kita mengikuti di awal tahun 2019 itu lomba desa. Alhamdulillah kita juara 5. Harapan 2 berarti. Terus kita mengikuti lomba Pemuda Pelopor, alhamdulillah juara 3 nasional. Tapi yang desa Baburan itu tingkat apa? Tingkat provinsi, kabupaten yang harapan 2 tadi? Kabupaten. Masih kabupaten ya. Oke, terus habis itu? Habis itu di akhir tahun 2019 kita mengikuti lomba lagi yang dari Kemendes. Kementerian Pemberdayaan Desa. Jadi alhamdulillah kita masuk 10 besar nominasi desa wisata maju. Oh gitu. Dari situ tambah boom lagi ya. Dan alhamdulillah istilahnya andil dari Sosok ke Bantul juga alhamdulillah juga lumayan luar biasa ya. Sebenarnya kalau boleh nanya nih, mungkin teman-teman yang ada di rumah juga akan bertanya, seberapa besar sih dampak kompetisi Pemuda Pelopor untuk pengembangan pemberdayaan masyarakat atau untuk suatu bisnis gitu, Mas Rudi? Kalau dampaknya memang sangat luar biasa, Mas Deroja.
dampak dari apa istilahnya juara nasional kemarin itu semangat pemuda juga lebih setidaknya diapresiasi itu jadi apalagi tingkat nasional ya Bor, bukan sekedar di kecamatan atau kapanewon atau mungkin kabupaten, tapi itu tingkat nasional. Jadi dari situ justru mungkin bahasa gampangnya adalah yang dulunya belum award adalah mati orang itu diopo ukur ngalas bahasanya kayak gitu ya. Tapi setelah ada awarding setelah kompetisi itu tumbuh minat yang semakin tinggi gitu ya. Terus sekarang terakhir kita ngomong sebelum pandemi ya, sampai berapa banyak tuh Mas, pernah nggak rekor sebagai Mas Rudi dan teman-teman pengelola dari Puncak Sosok, angka tertinggi sampai berapa ribu atau berapa juta orang yang datang dalam satu malam atau selama satu hari? Yang dalam satu malam kita punya rekor tertinggi itu sekitar 15.000 kurang lebihnya. 15.000? Iya. Itu tahun baru waktu itu MC-nya juga Mas Deru juga. Masa sih? Iya. Oh, itu gara-gara saya loh. Nggak enak loh. Cuman waktu itu memang nggak bisa semuanya bisa naik karena memang kapasitasnya memang terbatas. Iya, itu akhirnya saya aja parkirnya radius berapa mil dari permukaan laut tuh. Lebay ya. Jauh banget ya. Oh, itu sampai 15.000 Mas? Iya, cuman itu memang banyak yang di bawah, jadi nggak bisa masuk semua. Nggak bisa naik semua ya, karena memang justru karena memang di puncak, jadi bisa melihat celebration dari pergantian tahun seluruh kota Yogyakarta, nang Monjali ono opo, nang Paseban ono opo, nang Parangtritis ono opo gitu ya. Jadi bisa disaksikan. Oke, sampai 15.000 waktu itu sampai berapa ratus juta maksudnya Mas? Yang masuk ke kan nggak semuanya bisa masuk itu. Dapatnya dari apa aja sih? Dari parkir. Dari parkir toh. Kalau memang kita belum tiketing gitu. Kalau kecuali event tertentu misalnya kayak downhill dan sebagainya kita berani berani tiketing. Tapi kalau untuk saat ini memang kita karena tadi kan masih kepotong ya untuk jangka 2 tahun itu memang seikhlasnya. Terus ini di tahun ketiga ini rencananya kan ada tiketing. Itu dari desa sudah mempunyai perdes tentang tiketing. Tetapi di tahun ketiga malah justru pandemi jadi memang belum. Tapi waktu itu sampai 15.000 itu sampai berapa juta? Aku juga penasaran, kalau soal duit agak cepet sih. 15.000 kali parkirnya misalnya berapa? 3.000, 2.000? 5.000. 5.000? Iya. Cuman 5.000 pengen mulas ki piro? Kan motornya nggak sampai 15.000 Mas. Oh iya, kan tadi aku ngomong pengunjung ya Wak. Iya. Oh iya. Ya bilang 5.000 aja kali ya, 5 kali 5 udah 25 juta. Ya sekitar lebih kemarin. Lebih ya? Oke. Kita 35 kemarin. Oke, terus nah sekarang ini bagaimana keadaan Puncak Sosok ini? Jadi nanti dikasih sound effect yang nangis gitu ya. Iya. Kita kan sebenarnya di tahun 2020 kayaknya masih on aja ya kayaknya. Mulai ditutup terakhir, nggak boleh ada kunjungan visiting tanggal berapa? Atau kapan? Ingat nggak? Kalau yang kemarin di pandemi awal itu kan tanggal 23 Maret 2020 kita mulai tutup. 23 Maret. Awal bener-bener awal pandemi. 23 Maret 2020 kita tutup. Oke, terus kan, tutup apa? April, Mei, Juni, Juli, September tanggal 5. Suwe banget. Pol. Serius Mas? Serius. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Iya. 6 bulan. Tutup. Orang ngomong moro? Enggak ada. Kalau kemarin itu kan orang sepeda gue tutup, nggak boleh. Nggak boleh. Itu memang kan awal pandemi kan semua pada ketakutan. Itu iya sih ya, kalau waktu itu memang. Jadi yang ditutup bukan hanya Puncak Sosok, tapi memang kampungnya. Kalau waktu itu kan memang kampungnya kan. Akses menuju karena kalau ke Puncak Sosok itu harus melewati gunung dan lembah. Iya. Dan perkampungan desa yang banyak bercocok tanam di sana. Oh, kalau ditutup. Untuk sekarang yang PPKM setelah September buka itu September sampai kemarin ini. Kemarin kapan? Juli tanggal 3 itu. Buka. Di tahun baru berarti buka? Nggak boleh. Itu memang buka, cuman waktu tahun baru malamnya itu jam 6 sore sampai jam 6 pagi kan nggak boleh ada aktivitas. Oh, memang ada khusus. Oh, itu kan dari dan itu ternyata memang tetap nggak ada sama sekali. Oh, berarti dari September buka terus tutup 6 Juli 2001. Iya.
tanggal 3 kemarin PPKM terakhir kemarin. Oh berarti yo ora PPKM yo Agustus toh. Tanggal 3 kan 3 kemarin. Agustus toh. 3 Juli. Oh apa yo? Iya. Kita PPKM udah berapa bulan sih? Hampir 2 bulan. Ya, hampir 2 bulan. Oh iya sekarang kan kita Agustus. Iya. Tua yo tepat ya. Oh jadi tutup, Juli tutup sampai sekarang. Sampai sekarang. Ngapain? Oke balik lagi ke tadi yang 7 bulan kita tutup. Mhm. Yang dilakukan Mas Rudi dan tim ngapain aja untuk mengelola Sok-Sok? Apakah secara infrastruktur diperbaiki atau udahlah biarlah rumput liar itu menggeliat Kalau manja gitu? Awalnya memang kita optimis ya. Kita kan nggak tahu. Iya, pandemi- bener oh, banget iya. ya optimis hits ya. Maksudnya kan pandemi kan nggak kirain juga cuman berapa Angin bulan lalu. lewat gitu. Mm-mm. Ternyata sampai 7 bulan kita Mitoni. bertahan sampai 2 bulan kemarin. 2 bulan masih pembenahan dan lain sebagainya. 2 bulan awal. Kita masih ya meneruskan pembangunan yang lalu. Terus setelah 2 bulan ternyata Pembangunan yang lalu itu ngapain aja? Contohnya ada galeng-galeng. pagar dan lain sebagainya, terus pembenahan apa istilahnya penambahan Infrastruktur jalan jalan. dan sebagainya. Oke, and then Terus setelah 2 bulan, ternyata mengkis-mengkis sayang. mengkis nggak ada pemasukan ya udah terus terpaksa kita Leren pulang, kasih. gitu. Kita Yuk pulangkan. rapi. Belum masih panjang itu Rapimu kapan sih? Desember. Oh iya, pas aku kena covid yo mas yo. Maaf ya mas nggak datang ya. Aku kena covid Oke. Desember 2020 kan. Bener. Iya aku kena covid. Maaf ya mas, aku belum menjelaskan. Ya ngomongnya covid lah biar keren, masuk ya penyakit tipes. Kerja keras siang malam ujung-ujungnya tipes kan elek banget ya. Kerja siang malam ujungnya covid gitu kan bilang keren ya kan. Nggak keren kalau nggak covid. Kena covid mas? Alhamdulillah belum. Serius? Nggak sempat kena? Belum. Alhamdulillah. Janganlah. Ya nek saiki kena covid aku wis bubar kok. Iya. Iya. Tapi udah vaksin. Sudah. Vaksinnya ikut mana? Astra. Nggak ikut Dinpar atau ikut kampung? Desa Bawuran ya. Bawuran, ya. Oke. Terus akhirnya istirahat total. Istirahat total sampai itu. Sampai Juli kemarin, Enggak. Sampai September. Sampai September. Oh. Terus September buka. Iya. Cuman Biasa. kan di bulan Juli kita padat karya. Jadi yang bekerja di Puncak Sosok itu kan banyak kan warga di sekitar Puncak Sosok. Itu yang mati total, tidak ada penghasilan sama sekali. Terus dari Kementerian PU itu alhamdulillah kita mendapatkan anggaran untuk infrastruktur jalan. Yang jalan baru waktu Yang sebelah mana? sebelah parkir timur, sisi timur ada itu ada Yang itu sekitar- keluar. ya pintu keluar itu baru yang awalnya cuman Satu mobil? satu mobil Hah? kan bisa Itu tambah bisa- umbo meneh? iya alhamdulillah. Oh, berapa Iya. meter? Totalnya 5 meter kalau untuk cor Lebarnya 5 meter kok dawane dalannya 5 meter? lebarnya 5 meter, Ah. cornya sendiri 4 meter, sepanjang 890. Ih, lumajang loh. Tapi tetap satu arah kan mas keluarnya? Enggak, kalau keluarnya memang keluarnya satu arah, cuman Kan masuknya biar bisa. metune kan nyetan kain dronjong Hmm. per kilo kain. Kalau sekarang sudah bisa 2 arah untuk yang jalur sisi timur. Oh gitu. Berarti sudah lama nggak ke sana ya? Ya nggak kamu undang sih, kamu sudah punya istri ya aku dicampakkan ya. Oh. Oke, jadi sempat ada bantuan dari PU Iya. untuk Itu, infrastruktur. bisa untuk bernapas lega 2 bulan. 2 bulan kita mempunyai tenaga kerja hampir 40-an, kita berdayakan di sana, pemberdayaan Sesuai, ya? masyarakat ya. Tapi ya tetap sistem padat karya tadi. Iya, sistem padat karya. Oke, Mas, sekarang kan angka COVID di Bantul kan sudah mulai turun. Dari yang sekian belas ribu sekarang tinggal berapa ribu, di bawah 5.000 kalau nggak salah. Iya. Kira-kira inovasi apa saja yang dilakukan oleh Mas Rudi untuk menjadikan bahwa Sosok ini menjadi salah satu destinasi wisata di Kabupaten Bantul? Ya, selama libur PPKM ini hampir 2 bulan kita juga tetap mengupayakan pembenahan. Kita kemarin pembenahan dari kuliner, kita renovasi warung dan lain sebagainya, terus jalan kita perbaiki sebagian, terus kita pembenahan lampu-lampu taman dan lain sebagainya, terus pagar dan juga terasering yang ada di sekitar Puncak Sosok. Dan ini alhamdulillah di Agustus akhir ini kita lomba desa
wisata Nusantara yang tahun 2019 saya sampaikan tadi Yang harapan 5, yang juara 5. 10 nasional itu. Itu cair alhamdulillah cair dan kita wujudkan dengan lama banget, setahun dong berarti. 2 tahun. 2 tahun lagi cair? Iya. Ngeri kali. Sampai berapa ratus juta? Alhamdulillah kita mendapatkan 400 juta. Wih keren, 400 juta. Alhamdulillah ya. Jadi so tinggu dandan untuk sosok ya. Kita nggak untuk renovasi sih. Itu Memang si 400 juta untuk si itu untuk sosok atau untuk desa Bawuran? Untuk desa, cuman memang letaknya di Puncak Sosok. Terus akhirnya untuk apa? Kita untuk fasilitas seperti kayak homestay atau rumah singgah gitu. Jadi kan kemarin yang sempat ditanyakan ataupun istilahnya banyak yang ditanyakan di sekitar Puncak Sosok, pengunjung yang di luar kota dan sebagainya, tempat kayak homestay ataupun penginapan di mana Mas, misalkan dari luar kota banyak yang ke Sosok terus sementara kan masih larinya ke kota atau paling yang dekat situ ya. Terus akhirnya dari inisiasi teman-teman pengelola dan juga kesepakatan dari pihak desa di Puncak Sosok sendiri kita membuat sebagian space itu ada untuk rumah singgah. Sebelah mana rencananya? Di sebelah parkir itu dengan view yang menghadap ke timur, itu matahari terbit bagus. Berarti pintu keluar? Iya. Bawahnya pintu keluar? Iya, itu sudah kita siapkan. Ada 3. Rencana ada 3 bangunan? 3 bangunan. Kapasitas untuk berapa kamar? Atau 3 family? Iya. 3 keluarga? Oke deh, waduh. Kapan nih ke Sosok? Tapi kalau aku datang ke Sosok boleh ya, kan nggak wisata. Oh gitu. Silaturahmi. Siap. Boleh nggak? Boleh. Oke, terakhir Mas Rudi, saya yakin orang yang menyaksikan podcast kita hari ini adalah orang-orang yang ingin melakukan gerakan untuk pemberdayaan masyarakat. Mungkin ada tips khusus dari seorang Mas Rudi dari Puncak Sosok untuk bagaimana sih menggerakkan warga masyarakat, bagaimana sih membuka wawasan masyarakat untuk lebih peduli dengan lingkungan, bahwasanya hidup itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi dengan kita bergandengan tangan kita bisa menjadi sesuatu yang besar gitu mungkin bahasanya. Monggo silakan. Ya, dialog dari kami dari Puncak Sosok dan yang sudah kami lakukan yaitu kita memang walaupun dalam kondisi apapun kita harus tetap bersama dan istilahnya gotong royong dan semangat seperti yang nenek moyang kita, seperti gotong royong dan istilahnya bahu membangun desa dan lain sebagainya harus kita jaga. Jangan sampai luntur budaya dari leluhur kita. Oke. Jadi yang pasti adalah semangat untuk bergandengan tangan, walaupun sebenarnya harus jaga jarak juga begitu ya. Tapi yang pasti ya itu semangatnya bukan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Mungkin bahasanya seperti itu ya. Oke, luar biasa. Terima kasih Mas Rudi hari ini sudah mampir di Optimis. Salam untuk teman-teman Sosok, salam untuk Mas Susilo, Mas Zainal, Pak Wawan dan teman-teman yang lain. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak podcast saya hari ini bersama teman-teman dari Puncak Sosok. Dan buat teman-teman yang belum pernah datang ke Puncak Sosok, silahkan, karena akan banyak sekali rasa syukur yang akan kita ucapkan ketika datang dan berkunjung di Puncak Sosok. Seperti apa? Makanya datang ke Bantul ya. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali dan thank you, bye bye.